Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Triado Permana, NPM 21120110022. Di sini saya akan memaparkan kejahatan dalam kriminologi. Sebelum mengenal lebih jauh, kejahatan dalam kriminologi yaitu perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat, yaitu seperti contohnya pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia. Kemudian, sebab terjadinya kriminalitas. Yang pertama yaitu kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hal-hal yang merugikan hidup manusia, yaitu contohnya seperti kemiskinan yang meluas, pengangguran, bahkan kemiskinan dan sebagainya. Kemudian kondisi yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan industrialisasi. Indonesia sebagai suatu negara yang berkembang sebenarnya menghadapi suatu dilema perpindahan dan peningkatan fasilitas kehidupan. Biasanya dinyatakan sebagai urbanisasi yang berlebihan. Keadaan tersebut menimbulkan peningkatan kejahatan. Kemudian kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Dan adanya kebincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Nah, dalam hal ini, kriminal di era globalisasi ini seringkali terdengar terjadinya tindakan kriminal yang menyebabkan banyak orang yang merasa takut dan hidupnya tidak nyaman. Kriminalitas atau tidak kriminal yaitu segala sesuatu perbuatan manusia yang melanggar aturan, norma, bahkan hukum atau sebuah tindak kejahatan yang membuat resah banyak orang. Tindak kriminal terjadi di mana-mana, yaitu misalnya di tempat umum, di sekolah, perguruan tinggi, dan banyak lagi tempat-tempat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tindak kriminal biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun sekarang ini tindak kriminal tak pandang bulu, semua kalangan dari segala umur, dari yang kecil, muda, hingga dewasa dapat melakukan tindak kriminal. Next, yaitu akibat kriminalitas. Di sini ada trauma, kerugian materi, cacat tubuh, dan tekanan mental, bahkan kematian. Nah, dalam hal ini trauma bisa menimbulkan terjadinya pada seseorang yang mengalami tindakan kriminal yang biasanya disertai dengan ancaman seperti dengan membawa benda-benda tajam seperti pisau, celurit, dan pistol. Kemudian kerugian materi. Hal ini bisa terjadi jika tindak kriminalitas masih dalam tahap agak berat, seperti pencopetan, penipuan, penjamretan, pencurian, dan lain-lain, yang tanpa disertai dengan tindak kekerasan. Kemudian cacat tubuh dan tekanan mental. Nah, hal ini bisa saja terjadi jika suatu tindakan kriminal disertai dengan tindakan kriminal yang lainnya, atau jika seseorang melakukan tindakan kriminal itu sudah memasuki tahap tindakan kriminal. Contohnya, jika suatu tindakan pencurian disertai dengan penganiayaan atau pemerkosaan dan lain sebagainya. Kemudian terakhir kematian. Kematian terjadi jika tindakan seseorang kelompok sudah kriminal yang dilakukan oleh memasuki tingkat sangat berat, seperti pembunuhan, mutilasi, dan lain-lainnya. Biasanya hal ini didasari oleh beberapa motif. Kemudian beberapa kasus tindakan kriminal yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tawuran antar pelajar bukti gagalnya pendidikan karakter. Nah, tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana karena pada umumnya tawuran melanggar pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan. Kemudian penculikan. Delik penculikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 328 dan pasal 33 dipidana karena tindak kejahatan berupa penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian perampokan, yaitu pasal 365 KUHP lebih tepatnya diterapkan terhadap perbuatan perampokan. Nah, dalam tindak kejahatan perampokan ini yaitu diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp60. Kemudian next,
Terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang kejahatan dalam kriminologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.